Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan terkait kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Yoga Ardiansyah, yang kedua Indi Nada Barena, lalu yang ketiga Denny Dwi Putra. Untuk outline pembahasannya yaitu terdapat 4, yang pertama ekonomi kreatif, yang kedua kebijakan ekonomi kreatif, yang ketiga strategi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, lalu yang terakhir study case di Indonesia. Secara umum, ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Menurut Hawkins, dari bukunya yang berjudul The Creative Economy, How People Make Money, menjelaskan bahwa ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide. Karena bagi masyarakat ini, menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan. Ada 4 karakteristik ekonomi kreatif. Yang pertama, diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif. Yang kedua, berbasis pada ide atau gagasan. Yang ketiga, pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha. Yang keempat, konsep yang dibangun bersifat relatif. Dapat dilihat di PowerPoint ini ada 3 contoh ekonomi kreatif di Indonesia yang berupa hasil kuliner dan juga hasil fashion. Di dalam ekonomi kreatif terdapat kebijakan ekonomi kreatif yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi, yang dimana salah satu isi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 terkait ekonomi kreatif memiliki tujuan sebagaimana berikut. Yang pertama, mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat, dan lain-lainnya. Yang kedua, mensejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing global. Yang keempat, menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia. Yang kelima, mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif. Yang keenam, melindungi hasil kreatif pelaku ekonomi kreatif dan mengharusutamakan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan nasional. Kemudian bahasan selanjutnya adalah strategi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah sebagai koordinator, regulator, dan juga fasilitator memiliki kerja mutlak dalam pengembangan ekonomi kreatif yang bersinergi dalam mencapai kesepakatan melakukan terobosan sebagai solusi untuk para pelaku ekonomi kreatif. Kemudian, berdasarkan laporan ekonomi kreatif tahun 2008 oleh Departemen Perdagangan RI, kontribusi ekonomi kreatif dapat dilihat dari beberapa indikator secara ekonomi ataupun non-ekonomi. Yang pertama ada aspek sosial, yakni peningkatan kualitas hidup, toleransi sosial, dan juga peningkatan citra serta identitas bangsa. Kemudian ada aspek pelestarian budaya, yakni membangun budaya serta nilai lokal masyarakat, kemudian memperjuangkan hak kekayaan intelektual atau HAKI, dan juga tingkat pendidikan yang merupakan faktor penting dalam daya saing, khususnya dalam melakukan inovasi untuk ide kreatif sehingga memunculkan ide-ide yang memiliki daya saing. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah yang pertama, kualitas sumber daya manusia atau SDM, kemudian peningkatan inovasi dan kreativitas, penetapan regulasi atau kebijakan dengan upaya penegakan hukum, kemudian adanya insentif untuk pengembangan produk ekonomi kreatif, kemudian ada dukungan pasar dan pola pengaturan, penguatan teknologi dan metode ramah lingkungan, pengembangan ketersediaan materi lokal dan optimalisasi pemanfaatan, peningkatan perbankan, lembaga permodalan dan juga usaha, aksesibilitas dan juga konektivitas, kemudian masyarakat yang apresiatif dan berdaya dukung intelektual. Nah, beberapa strategi pengembangan ekonomi kreatif ini yakni mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif dan juga inovatif, mengembangkan pendekatan regional, kemudian meningkatkan peran seni budaya sebagai budi dan karya kultur Indonesia, memperluas jaringan baik di dalam maupun di luar negeri, dan menggiatkan riset serta budidaya bahan baku yang akan digunakan sebagai produk ekonomi kreatif. Nah, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan terutama
dalam hal mengenali dan juga menggali potensi model kreativitas yang telah dimiliki oleh masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan kesadaran masyarakat melalui apresiasi segala potensi ekonomi kreatif yang telah ada. Kemudian penciptaan ide kreatif mengacu pada karakteristik, keunggulan, dan juga keunikan masing-masing wilayah yang ada di Indonesia, serta potensi yang akan digunakan sebagai produk ekonomi kreatif yang nantinya akan melahirkan budi serta karya yang merefleksikan culture Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terkait studi case, yaitu pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak industri pariwisata Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sebelumnya, kreativitas merupakan modal utama dalam menghadapi tantangan global. Bentuk-bentuk ekonomi kreatif selalu tampil dengan nilai tambah yang khas, menciptakan pasarnya sendiri, dan berhasil menyerap tenaga kerja serta pemasukan ekonomis. Departemen Perdagangan Republik Indonesia memanfaatkan momentum ini dengan menyusun rencana pengembangan ekonomi kreatif 2009, tahun 2009 sampai tahun 2015. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif diperlukan sejumlah sumber daya manusia yang berkualitas dengan daya inovatif dan kreativitas yang tinggi. Namun, di samping kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, pengembangan ekonomi kreatif juga membutuhkan ruang atau wadah sebagai tempat penggalian ide, berkarya, sekaligus aktualisasi diri dan ide-ide kreatif. Di negara-negara maju, perbentukan ruang-ruang kreatif tersebut telah mengarah pada kota kreatif, atau yang biasa disebut Creative City, yang berbasis pada penciptaan suasana yang kondusif bagi komunitas sehingga dapat mengakomodasi kreativitas. Kota-kota di Indonesia dengan sejumlah keunikannya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kota-kota kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan seiring dengan pengembangan wisata. Kota-kota wisata di Indonesia seperti Yogyakarta, Bandung, dan Lombok sebenarnya telah memiliki ruang kreatif, yaitu zona-zona wisata itu sendiri. Atraksi wisata dapat menjadi sumber ide-ide kreatif yang tidak akan pernah habis untuk dikembangkan. Proses kreativitas seperti pembuatan souvenir dapat menjadi atraksi wisata tersendiri yang memberikan nilai tambah. Sementara di sisi lain, pasar yang menyerap produk ekonomi kreatif telah tersedia, yaitu melalui turis atau wisatawan yang berkunjung ke objek wisata. Potensi batik sebagai industri kreatif saat ini sangat tinggi. Batik telah diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO tahun 2009 dan telah dikenal oleh masyarakat internasional sebagai produk khas Indonesia. Dalam penyelenggaraan Inecraft tahun 2009, batik tercatat sebagai komoditas yang paling diminati dan persebaran motif batik di Indonesia cukup luas dan masing-masing daerah memiliki motif khas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kekayaan motif batik di Indonesia juga bertambah dengan munculnya motif-motif baru yang umumnya berwarna lebih cerah dan memiliki corak yang lebih modern. Purworejo memiliki sejumlah UKM yang bergerak di bidang produksi batik, namun belum digarap secara optimal sebagai bagian dari industri kreatif ataupun wisata. Di Kabupaten Purworejo terdapat dua jenis batik dari segi produksinya, yaitu batik tulis dan batik cap. Sejumlah kelompok sentra kerajinan batik tulis di Purworejo yaitu yang pertama, Lalastrio di Kecamatan Wahyuningsih, di Kecamatan Grabak, dua Lukenongo di Kecamatan Banyu Urip, yang ketiga Wijaykusumo dan Sidoluhur di Kecamatan Bayan, dan yang keempat Limaran di Kecamatan Bagelen. Lalu batik cap di Purworejo sempat mengalami masa jaya di tahun 1970-an, namun saat ini tengah mengalami mati suri khususnya di Kelurahan Baledono yang sudah tidak berproduksi lagi. Alat cap batik sebagian besar telah dijual dan ruang produksinya telah dialihfungsikan. Jika dikompresikan dengan model pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi wisata, Purworejo telah memiliki sejumlah modal utama. Alun-alun Purworejo yang terkenal dengan beduk besar yang dibuat dari satu batang pohon utuh merupakan sebuah landmark dan lokasi di sekitarnya berpotensi menjadi outlet untuk industri kreatif. Sentra kuliner di sekeliling alun-alun juga memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi ekonomi kreatif, antara lain dengan menyajikan kuliner tradisional, menciptakan kuliner baru, atau bahkan dengan menciptakan kemasan baru. Untuk industri kreatif kuliner, Bandung merupakan salah satu contoh sukses karena berhasil mengembangkan kuliner-kuliner dengan penyajian
yang kreatif serta rasa inovatif, seperti pisang molen, roti unyil, ataupun cireng aneka rasa. Dalam konsep wisata yang baik, yaitu dapat 3, something to see, something to do, dan something to buy. Yaitu yang pertama, something to see, alun-alun Purworejo yang terdapat beduk terbesar. Yang kedua, something to do, wisata kuliner, dan proses pembuatan batik tulis ataupun batik cap. Yang ketiga, something to buy, yaitu merupakan souvenir yang berupa kuliner khas maupun batik Purworejo. Untuk mendukung pengembangan batik sebagian besar dari industri kreatif sekaligus penggerak wisata, perlu diciptakan linkage antara industri batik dan atraksi wisata Purworejo. Outlet kerajinan batik sebaik-baiknya melihat atraksi wisata di alun-alun, makan di sekitar alun-alun, membeli oleh-oleh makanan khas, dilanjutkan dengan melihat sekaligus membeli batik Purworejo sebagai souvenir. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam implementasi model linkage tersebut adalah penetapan lokasi outlet yang harus diusahakan berada di tempat strategis dan dekat dengan tempat wisata. Upaya ini telah dilakukan jumlah industri kreatif, diantaranya Dagadu yang meletakkan outletnya di pusat perbelanjaan. Untuk pola pengembangan ekonomi kreatif, yaitu yang pertama wisata alam gua yang berada di Seplawan, Anjani, Gong, Silumbu, Gajah, dan Semar, yaitu merupakan pengembangan ekonomi kreatif, paket wisata, jelajah gua, trekking, outbound, dan outlet souvenir. Lalu bentuk wisata yang kedua yaitu wisata pantai yang berada di Jatimalang, Ketawang, dan Watukoro, yaitu berupa paket wisata kuliner ikan laut outbound, motorcross, pacuan kuda, outlet souvenir. Lalu bentuk wisata air terjun yaitu yang berada pada Curug Muncar, Curug Pangilon, dan Curug Silangit, yaitu pengembangan ekonomi kreatifnya outbound, trekking, outlet souvenir. Lalu untuk bentuk wisata buatan yaitu berada pada kawasan Geger Menjangan, terdapat pengembangan ekonomi kreatif, berenang, mini zoo, outbound, trekking, berkuda, kuliner, pentas seni musik, belanja, dan outlet souvenir. Lalu untuk bentuk wisata sejarah atau budaya yaitu terletak pada Imam Puro, Bagelen, Nanggul-Jaya, Cokronegoro, Pangeran Bintoro. Terdapat pengembangan penyelenggaraan festival sejarah dan outlet souvenir. Untuk wisata bangunan bersejarah yang terdapat pada kawasan pusat kota Purworejo dari stasiun kereta api hingga SPG, yaitu terdapat pengembangan ekonomi kreatif paket wisata fotografi. Wisatawan dapat berburu foto bangunan bersejarah dan dilengkapi panduan sejarah dari bangunan tersebut. Untuk bentuk wisata masjid, yaitu yang terdapat pada Kauman, Seboro Krapyak, Santren, dan Banyu Urip, terdapat pengembangan ekonomi kreatif paket wisata religi, semacam pesantren kilat. Lalu untuk bentuk wisata yang terakhir yaitu gereja, terdapat pada Kiai Sadrah, GPIB, dan Gereja Katolik, yaitu terdapat pengembangan ekonomi kreatif paket wisata religi atau semacam pesantren kilat. Kemudian kesimpulan dari topik kali ini, ekonomi kreatif merupakan sebuah pengembangan ekonomi yang memiliki potensi cukup tinggi jika dikembangkan di Indonesia, terutama untuk pengembangan ekonomi kreatif di sektor wisata Kabupaten Purworejo. Pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak sektor wisata akan menciptakan produk kreatif di lokasi yang strategis. Dengan outlet-outlet produknya tak hanya kegiatan jual beli, namun juga terdapat outlet yang menunjukkan proses pembuatan produk ekonomi kreatif oleh masyarakat. Selain itu, terdapat potensi batik dengan kebutuhan yang beragam. Hal ini berarti potensi batik perlu adanya pengembangan dan juga dukungan dari pemerintah agar potensi dapat digali dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Kabupaten Purworejo. Sekian, terima kasih. Bila ada tutur kata yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.